Paniknya orang tua siswa SMK Lingga Kencana saat dapat video call, aku enggak kuat. Cerita kepanikan orang tua siswa SMK Lingga Kencana sesaat setelah bus rombongan mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang. Suryani, yang merupakan orang tua Niko, siswa SMK Lingga Kencana yang ikut dalam bus yang kecelakaan, menceritakan momen saat ia menerima video call dari putranya sesaat setelah kecelakaan. Spontan, Suryani pun merasa panik mendapat video call tersebut dari sang putra. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Niko menjadi satu di antara korban selamat dari bus maut tersebut. Kini, Niko telah kembali ke keluarganya dan tak mengalami luka parah. Kendati demikian, pengalaman hidup yang baru saja dialami Niko membuat orang tuanya syok. Ibunda Niko, Suryani menceritakan momen saat ia mendengar sang putra mengalami kecelakaan tragis. Kala itu Suryani dan suaminya langsung menyusul ke Subang usai dikabari Niko. Dia video call setelah kejadian. Dia mengabari ibunya kalau busnya kecelakaan tapi dia tidak apa-apa. Saya langsung panik, bilang sama ayahnya gimana ini. Anak saya bilang, ayah ibu kalau bisa susul. Karena aku udah enggak kuat, pungkas Suryani dalam wawancara di kanal YouTube TV News. Panik dan kalut, Suryani tersentak kala tahu anaknya berada di kamar jenazah. Ternyata saat itu Niko sedang menemani jenazah teman baiknya yang sudah wafat di sana. Waktu dia video call mukanya penuh darah, mungkin karena dia menolong teman-temannya. Saya langsung menyusul ke rumah sakit yang dia sarelok. Alhamdulillah Niko enggak apa-apa, malah dia ada di kamar jenazah nemenin temannya yang meninggal, pungkas Suryani. Trauma dan syok, Niko pun terus merengek ke sang ayah usai dijemput keluarga. Bahkan di perjalanan pulang, Niko meminta agar sang ayah tidak ngebut. Pas ketemu dia langsung peluk ayahnya, dia bilang, aku takut ayah. Waktu kita di mobil di perjalanan, hati-hati, jangan ngebut, aku takut ayah, kata Suryani. Anaknya jadi korban kecelakaan maut, wali murid sindir Kepsek SMK Lingga Kencana. Kecelakaan bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana menewaskan 11 orang terdiri dari 9 murid, 1 guru dan 1 warga lokal. Lokasi kecelakaan maut di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Malam. Mendengar anaknya jadi korban kecelakaan, wali murid SMK Lingga Kencana mengamuk. Wanita bernama Riris itu lantas menyindir janji manis kepala sekolah SMK Lingga Kencana yang ternyata ingkar. Riris langsung mendatangi SMK Lingga Kencana di kota Depok. Diungkap Riris, ia sangat kecewa dengan pihak sekolah lantaran membuat acara perpisahan di luar kota. Padahal sebelumnya Riris mengaku sudah mewanti-wanti pihak sekolah terlebih kepala sekolah agar mempersiapkan dengan matang acara tersebut. Kendati bukan ibu kandung, Riris pilu saat mendengar anak asuhnya, Amiluddin jadi korban kecelakaan. Saya kecewa, karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolah, saya orang tua asuh Amiluddin, karena 1 bulan SMP perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, tolong itu bis diperiksa atau diservis yang benar. Saya enggak mau anak saya walaupun bukan anak kandung saya karena dia anak yatim, itu harus mobilnya diperiksa, kata Riris dengan nada bicara keras, dilansir tribunnewsbogor.com dari Instagram subang.info, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Dirinya seorang guru, Riris mengaku paham dengan prosedur jika sekolah membuat acara perpisahan jarak jauh untuk murid. Karenanya sejak awal rencana perpisahan tersebut, Riris sudah sering mengingatkan kepala sekolah agar memilih bus yang bagus dan berkualitas. Hal itu agar perjalanan para murid bisa lancar tanpa kendala. Katanya, kepala sekolah, oke Bu, tenang aja, kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Itu saya rapat saya bilang, benar ya Pak, bertanggung jawab. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor harus naik bus yang bagus, imbuh Riris. Lagi pula diakui Riris, ia terkejut kala mengetahui keputusan akhirnya para siswa tetap pergi ke Bandung. Padahal rencana awalnya yang Riris ketahui adalah para murid di wisuda di kota Depok. Ini Amiluddin bukan orang punya, saya kasihan. Kecewa, kenapa datang ke sana? Karena infonya perpisahan dan pelantikan, wisuda, di Depok, kok dibawa ke sana?
Bandung. Oke, kita nurut semua. Tapi saya titip, saya ini guru, jadi saya tahu prosedur kayak apa, ungkap Riris. Kini, Riris pun mengaku sedih saat tahu kabar ibu kandung dari Amiluddin. Walaupun bukan anak kandung saya, ibunya, Amiluddin, sudah nangis di rumah, bapaknya meninggal 2 tahun yang lalu. Bukan anak kandung saya, tapi saya yang biayain pendidikannya, ujar Riris. Sementara wali murid menyindir pihak sekolah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ditjen Hubdat. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Asnal mengurai fakta mengejutkan soal kondisi bus. Asnal menyatakan bahwa bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat itu tidak memiliki izin angkutan. Bahkan status lulus uji berkalanya pun sudah kadaluarsa sejak Desember tahun 2023 lalu. Pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala telah kadaluarsa sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, Asnal. Lebih lanjut, Asnal mengatakan, Ditjen Hubdat saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Karenanya, Ditjen Hubdat juga mengimbau kepada seluruh perusahaan otobus, PO, dan pengemudi untuk memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Di samping itu, diimbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan umum bus dapat memeriksa kelayakan kendaraan sebelum keberangkatan pada aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh pada smartphone, tutur Asnal. Selain itu, pengakuan yang tak kalah mengejutkan diurai sopir bus maut yang menewaskan 11 orang siswa SMK Lingga Kencana. Sopir bernama Sadira itu mengurai penyebab kecelakaan maut itu terjadi. Tiba-tiba saya tekan rem, persneling saya masukin enggak masuk-masuk. Ternyata anginnya tiba-tiba habis. Jadi tak ada pilihan lain waktu itu, lebih baik saya buang kanan dan benturkan ke tiang listrik hingga akhirnya terguling dan terhenti, kata Sadira dilansir dari Tribun Jabar. Kala itu Sadira mengaku sengaja menghindari kendaraan di lawan arah. Namun keputusan Sadira itu justru membuat bus yang dikemudikannya menabrak sepeda motor lalu terbalik. Saya sudah panik saat tahu remblong. Waktu itu mau saya terusin takut tambah banyak korban karena akan banyak kendaraan yang tertabrak nantinya, ujar Sadira. Kini, Sadira masih dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka ringan di telinga, wajah, dan kakinya. Paniknya orang tua siswa SMK Lingga Kencana saat dapat video call, aku enggak kuat. Cerita kepanikan orang tua siswa SMK Lingga Kencana sesaat setelah bus rombongan mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang. Suryani, yang merupakan orang tua Niko, siswa SMK Lingga Kencana yang ikut dalam bus yang kecelakaan, menceritakan momen saat ia menerima video call dari putranya sesaat setelah kecelakaan. Spontan, Suryani pun merasa panik mendapat video call tersebut dari sang putra. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Niko menjadi satu di antara korban selamat dari bus maut tersebut. Kini, Niko telah kembali ke keluarganya dan tak mengalami luka parah. Kendati demikian, pengalaman hidup yang baru saja dialami Niko membuat orang tuanya syok. Ibunda Niko, Suryani menceritakan momen saat ia mendengar sang putra mengalami kecelakaan tragis. Kala itu Suryani dan suaminya langsung menyusul ke Subang usai dikabari Niko. Dia video call setelah kejadian. Dia mengabari ibunya kalau busnya kecelakaan tapi dia tidak apa-apa. Saya langsung panik, bilang sama ayahnya gimana ini. Anak saya bilang, ayah ibu kalau bisa susul, karena aku udah enggak kuat, pungkas Suryani dalam wawancara di kanal YouTube TV News. Panik dan kalut, Suryani tersentak kala tahu anaknya berada di kamar jenazah. Ternyata saat itu Niko sedang menemani jenazah teman baiknya yang sudah wafat di sana. Waktu dia video call mukanya penuh darah, mungkin karena dia menolong teman-temannya. Saya langsung menyusul ke rumah sakit yang dia sarelok. Alhamdulillah Niko enggak apa-apa. Malah dia ada di kamar jenazah nemenin temannya yang meninggal, pungkas Suryani. Trauma dan syok, Niko pun terus merengek ke sang ayah usai dijemput keluarga. Bahkan di perjalanan pulang, Niko meminta agar sang ayah tidak ngebut.
Pas ketemu dia langsung peluk ayahnya, dia bilang, "Aku takut ayah. Waktu kita di mobil di perjalanan, hati-hati, jangan ngebut, aku takut ayah," kata Suryani. Anaknya jadi korban kecelakaan maut, wali murid sindir Kapsek SMK Lingga Kencana. Kecelakaan bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana menewaskan 11 orang terdiri dari 9 murid, 1 guru dan 1 warga lokal. Lokasi kecelakaan maut di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Mendengar anaknya jadi korban kecelakaan, wali murid SMK Lingga Kencana mengamuk. Wanita bernama Riris itu lantas menyindir janji manis kepala sekolah SMK Lingga Kencana yang ternyata ingkar. Riris langsung mendatangi SMK Lingga Kencana di kota Depok. Diungkap Riris, ia sangat kecewa dengan pihak sekolah lantaran membuat acara perpisahan di luar kota. Padahal sebelumnya Riris mengaku sudah mewanti-wanti pihak sekolah terlebih kepala sekolah agar mempersiapkan dengan matang acara tersebut. Kendati bukan ibu kandung, Riris pilu saat mendengar anak asuhnya, Amiluddin, jadi korban kecelakaan. "Saya kecewa, karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolah, saya orang tua asuh Amiluddin, karena 1 bulan SMP perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, tolong itu bis diperiksa atau diservis yang benar. Saya enggak mau anak saya walaupun bukan anak kandung saya karena dia anak yatim, itu harus mobilnya diperiksa," kata Riris dengan nada bicara keras. Dilansir tribunnewsbogor.com dari Instagram subang.info, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Dirinya seorang guru, Riris mengaku paham dengan prosedur jika sekolah membuat acara perpisahan jarak jauh untuk murid. Karenanya sejak awal rencana perpisahan tersebut, Riris sudah sering mengingatkan kepala sekolah agar memilih bus yang bagus dan berkualitas. Hal itu agar perjalanan para murid bisa lancar tanpa kendala. Katanya, kepala sekolah, "Oke Bu, tenang aja, kami semua mobilnya kami bawa dengan baik." Itu saya rapat saya bilang, "Benar ya Pak, bertanggung jawab. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor harus naik bus yang bagus," imbuh Riris. Lagi pula diakui Riris, ia terkejut kala mengetahui keputusan akhirnya para siswa tetap pergi ke Bandung. Padahal rencana awalnya yang Riris ketahui adalah para murid di wisuda di kota Depok. "Ini Amiluddin bukan orang punya, saya kasihan. Kecewa, kenapa datang ke sana? Karena infonya perpisahan dan pelantikan, wisuda, di Depok, kok dibawa ke sana, Bandung. Oke kita nurut semua, tapi saya titip, saya ini guru, jadi saya tahu prosedur kayak apa," ungkap Riris. Kini, Riris pun mengaku sedih saat tahu kabar ibu kandung dari Amiluddin. "Walaupun bukan anak kandung saya, ibunya, Amiluddin, sudah nangis di rumah, bapaknya meninggal 2 tahun yang lalu. Bukan anak kandung saya, tapi saya yang biayain pendidikannya," ujar Riris. Sementara wali murid menyindir pihak sekolah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ditjen Hubdat. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Asnal mengurai fakta mengejutkan soal kondisi bus. Asnal menyatakan bahwa bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat itu tidak memiliki izin angkutan. Bahkan status lulus uji berkalanya pun sudah kadaluarsa sejak Desember tahun 2023 lalu. Pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala telah kadaluarsa sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, Asnal. Lebih lanjut Asnal mengatakan, Ditjen Hubdat saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Karenanya, Ditjen Hubdat juga mengimbau kepada seluruh perusahaan otobus, PO, dan pengemudi untuk memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Di samping itu, diimbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan umum bus dapat memeriksa kelayakan kendaraan sebelum keberangkatan pada aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh pada smartphone, tutur Asnal. Selain itu, pengakuan yang tak kalah mengejutkan diurai sopir bus maut yang menewaskan 11 orang siswa SMK Lingga Kencana. Sopir bernama Sadira itu mengurai penyebab kecelakaan maut itu terjadi. "Tiba-tiba saya tekan rem, persneling saya masukin enggak masuk-masuk. Ternyata anginnya tiba-tiba habis. Jadi tak ada pilihan lain waktu itu, lebih baik saya buang kanan dan benturkan ke tiang listrik hingga akhirnya terguling dan terhenti," kata Sadira dilansir dari Tribun Jabar.
Kala itu Sadira mengaku sengaja menghindari kendaraan di lawan arah, namun keputusan Sadira itu justru membuat bus yang dikemudikannya menabrak sepeda motor lalu terbalik. Saya sudah panik saat tahu remblong. Waktu itu mau saya terusin takut tambah banyak korban karena akan banyak kendaraan yang tertabrak nantinya, ujar Sadira. Kini, Sadira masih dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka ringan di telinga, wajah dan kakinya.